Bayangkan, kamu dihina, dimarahi habis-habisan di depan puluhan staf, bahkan disuruh membersihkan tumpahan kopi di sepatu seorang CEO. Semua orang tertawa, semua orang menganggapmu cuma seorang OB sampah. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata kamu adalah pemilik sah dari gedung megah bernilai triliunan rupiah itu? Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke kisah luar biasa Fajar Alamsyah hari ini, coba tulis di kolom komentar kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja nih. Tulis di bawah ya. Dan untuk kamu yang sudah menekan tombol like dan subscribe, saya doakan semoga rezekimu mengalir deras seperti air, diberikan kesehatan untuk keluarga, dan semua masalah yang sedang kamu hadapi segera menemukan jalan keluar yang terbaik. Amin. Baiklah, siapkan kopi atau teh hangat kalian. Ini dia kisah perjalanan Fajar Alamsyah. Kisah ini bermula dari keputusan tak biasa seorang pemuda bernama Fajar Alamsyah. Fajar bukanlah pemuda sembarangan. Ia adalah putra tunggal dari Haji Ahmad Alamsyah, pengusaha properti dan teknologi legendaris yang membangun kerajaan bisnis Alamsyah Group dari nol. Setelah menyelesaikan pendidikan S2 bisnisnya di luar negeri dengan predikat cum laude, Fajar tidak langsung duduk di kursi direktur. Sang ayah memberinya pilihan, namun Fajar sendiri yang mengajukan syarat unik sebelum menerima posisi pimpinan. Fajar, papi sudah makin tua. Perusahaan butuh anak muda seperti kamu untuk memimpin. Mulai bulan depan, papi serahkan posisi wakil komisaris utama untukmu. Jangan dulu, Pi. Kalau Fajar langsung duduk di kursi atas, Fajar cuma akan melihat laporan yang manis-manis. Fajar nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya jadi orang yang menyapu lantai di gedung kita. Izinkan Fajar kerja di bawah dulu, Pi, tanpa ada satu orang pun yang tahu identitas Fajar. Kamu yakin? Menjadi bawahan di perusahaan sendiri itu nggak mudah, Jar. Orang-orang di sana belum tentu seramai yang kamu bayangkan. Fajar yakin, Pi. 4 bulan saja. Fajar ingin paham betul seperti apa budaya kerja di perusahaan yang papi bangun. Dan begitulah, dengan hanya berbekal seragam biru kusam, ID card bertuliskan staf kebersihan, dan nama panggilan Fajar, ia memulai harinya sebagai office boy di lantai 12, lantai tempat jajaran eksekutif berkantor. Selama 4 bulan, Fajar bangun jam 4 pagi, memastikan setiap sudut ruangan wangi, meja-meja direksi bersih tanpa debu, dan kopi tersedia tepat waktu. Tidak ada yang curiga. Bagi semua orang, Fajar hanyalah anak muda kurang beruntung yang terpaksa melakoni pekerjaan kasar demi menyambung hidup. Namun dunia kerja tidak selalu ramah. Di lantai 12 itu, Fajar menyaksikan sendiri betapa tajamnya jurang pemisah antar manusia hanya karena pangkat dan seragam. Tokoh utama dari keangkuhan itu adalah Nadine Pramesti, CEO muda berkarisma namun terkenal dingin dan sangat perfeksionis. Nadine sangat membenci kesalahan kecil. Bagi Nadine, staf bawah seperti OB hanyalah pemandangan yang merusak pemandangan kantor jika tidak bekerja sempurna. Suatu pagi di bulan keempat penyamaran Fajar, sebuah insiden kecil terjadi. Pak Broto, saya tidak mau tahu. Dokumen investasi untuk Coleman Group harus siap sebelum jam 10. Jika ada kesalahan satu angka saja... Bang, Nadine tidak sengaja tersenggol tempat sampah kecil yang sedang dirapikan Fajar. Air sisa minuman kemasan menetes sedikit ke bagian samping sepatu kulit mahal milik Nadine. Lorong tiba-tiba menjadi sangat hening. Beberapa karyawan yang melintas langsung menunduk dan mempercepat langkah. Wajahnya memerah menatap Fajar dengan tatapan jijik. Mata kamu ditaruh di mana sih? Kamu tahu harga sepatu ini berapa? Gaji kamu selama 3 bulan bahkan gak cukup buat beli 11 sepatu ini. Tetap tenang. Langsung mengambil kain lap bersih dan menunduk. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu Nadine. Saya yang kurang hati-hati. Mari saya bersihkan. Nggak usah sentuh-sentuh. Bikin kotor saja. Kamu itu OB baru ya?
Orang-orang seperti kamu ini kenapa sih selalu bikin repot? Bekerja pakai otak sedikit. Pak Broto, kenapa orang ceroboh seperti ini bisa diloloskan HRD? Pak Broto, maaf Bu Nadine, nanti akan saya beri surat peringatan keras untuk Fajar. Ingat ya, kamu di sini cuma bertugas bersihin sampah. Jangan pernah berani bikin kekacauan di hari penting perusahaan hari ini. Kalau presentasi hari ini terganggu, kamu orang pertama yang saya pecat. Nadine pergi dengan langkah lebar. Fajar hanya tersenyum tipis merapikan kembali kain lapnya. Di dalam hatinya, Fajar tidak marah pada Nadine. Ia justru prihatin. Perusahaan yang dibangun ayahnya dengan penuh rasa kekeluargaan ternyata diisi oleh pimpinan yang mengandalkan rasa takut untuk memerintah. Hari itu adalah hari paling menentukan bagi Alam Shah Group. Pukul 11 siang, investor raksasa asal Amerika Serikat Richard Coleman tiba di gedung. Kerjasama bernilai 2 triliun rupiah ada di ujung tanduk. Jika kesepakatan ini berhasil, perusahaan akan berekspansi ke pasar internasional. Seluruh direksi berkumpul di Grand Ballroom. Layar proyektor raksasa menyala, lampu redup. Nadine Pramesti berdiri anggun di depan panggung siap memulai presentasinya. Namun bencana terjadi. Suara alarm sistem berbunyi bip 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 pelan, layar proyektor tiba-tiba bergaris dan blackout. Layar mati total, lampu indikator server di sudut ruangan berkedip merah, koneksi jaringan lokal terputus seketika. Panik berbisik keras ke mikrofon yang dimatikan. Pak Broto, ada apa ini? Kenapa layarnya mati? Tim IT di mana? Panik. Berkeringat dingin. Sistem server utama kecolongan malware, Bu. Jaringan terobos-robos, tim IT sedang berusaha mereset, tapi butuh waktu minimal 45 menit. Menit per menit? Mr. Coleman hanya punya waktu 3 menit di sini. Jangan bikin saya malu. Di sudut belakang ruangan, Mr. Richard Coleman mulai melihat jam tangannya dengan wajah kecewa. Para direksi saling berbisik panik. Suasana menjadi sangat kacau di saat tim IT bergegas ke ruang server dengan panik dan saling menyalahkan. Fajar yang saat itu sedang memegang troli pembersih di luar ruang server melihat masalah sebenarnya. Sebagai lulusan teknik komputer dan bisnis, Fajar tahu betul bahwa ini bukan sekadar malware, melainkan kegagalan pada konfigurasi router utama yang pernah ia peringatkan ke kepala IT 2 minggu lalu, namun diabaikan. Tanpa menarik perhatian, Fajar masuk ke ruang server yang sedang ditinggalkan teknisi yang panik. Suara ketikan keyboard yang sangat cepat. Fajar membuka terminal komando. Jarinya menari-nari di atas papan ketik. Ia memotong jalur malware, merubah alur lalu lintas data ke jaringan cadangan, dan melakukan bypass pada firewall hanya dalam waktu kurang lebih 4 menit. Jepret! Layar proyektor di ruang rapat menyala kembali. Data presentasi muncul secara sempurna. Di ruang rapat, Nadine bernapas lega meskipun bingung bagaimana sistem bisa pulih begitu cepat. Presentasi pun dilanjutkan dengan lancar. Presentasi berjalan sangat sukses. Mr. Richard Coleman bertepuk tangan meriah. Nadine Pramesti tersenyum bangga merasa bahwa kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Setelah sesi presentasi usai, jajaran direksi mengantar Mr. Coleman menuju lift VIP. Nadine berjalan di samping Mr. Coleman sambil terus membicarakan rencana proyek. Saat mereka melintasi lorong utama, Fajar sedang berdiri di dekat pintu lift, memegang sapu dan mendorong troli bersiap membersihkan ruangan. Nadine yang melihat Fajar langsung mengerutkan kening. Fajar, kenapa kamu masih berdiri di sini dengan troli kotor itu? Minggir, jangan halangi tamu VIP. Fajar menunduk dan hendak menggeser trolinya. Namun, tiba-tiba langkah Mr. Richard Coleman terhenti. Matanya tertuju pada sosok pria berseragam OB itu. Wajah investor kelas dunia itu berubah dari serius menjadi sangat terkejut sekaligus gembira. My goodness, Fajar, is that really you?
Sebelum Nadine sempat beraksi, Mr. Coleman melangkah lebar, mengabaikan para direksi dan langsung memeluk Fajar dengan sangat hangat di depan semua orang. Seluruh jajaran direksi terpaku. Muka Nadine Pramesti seketika pucat pasi. "Fajar, apa yang kamu lakukan dengan pakaian ini? Saya mencari kamu di New York bulan lalu. Ayahmu bilang kamu sudah pulang ke Indonesia untuk mengambil alih Alam Shah Group." Nadine, suaranya gemetar, bingung luar biasa. Maaf Mr. Coleman, maksud Anda bagaimana? Fajar ini, dia cuma staf kebersihan kantor kami." "Staf kebersihan?" "Bu Nadine, Anda bercanda. Anak muda di depan Anda ini adalah Fajar Alamsyah, pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini, lulusan terbaik Massachusetts Institute of Technology, dan putra tunggal dari sahabat saya, Haji Ahmad Alamsyah." Kata-kata itu bergetar merambat di sepanjang lorong. Pak Broto hampir memetakkan pulpen yang dipegangnya. Nadine Pramesti merasa bumi di bawah kakinya runtuh seketika. Ia teringat bagaimana tadi pagi ia membentak, menghina, dan merendahkan pria yang berdiri di depannya ini. Fajar melepas topi OB-nya. Ia tersenyum sopan pada Mr. Coleman, lalu menatap Nadine dan para direksi yang kini tertunduk malu dan ketakutan. Beberapa manajer bahkan mulai gemetaran, takut akan dipecat hari itu juga. Namun Fajar tidak menunjukkan rasa dendam sedikit pun. Suaranya terdengar tenang namun sangat berwibawa. Fajar melangkah ke tengah-tengah jajaran direksi. Bu Nadine, Pak Broto, dan Bapak Ibu direksi sekalian, saya minta maaf karena tidak jujur selama 4 bulan ini. Saya bekerja di sini sebagai OB bukan untuk menjebak atau mempermalukan siapapun. Saya bekerja di sini karena saya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang terbawah di perusahaan ini. Dan selama 4 bulan saya belajar banyak. Saya melihat bagaimana sistem kita bekerja. Tapi yang paling penting, saya melihat bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Fajar menatap Nadine yang kini menunduk rapat. Matanya mulai berkaca-kaca karena malu dan menyesal. Perusahaan ini bisa berdiri megah bukan hanya karena kepintaran para direktur di dalam ruang AC, tapi juga karena keringat orang-orang yang membersihkan lantai ini setiap pagi sebelum Anda semua datang. Sepatu mahal Bu Nadine tidak akan ada artinya jika lantai ini kotor dan licin. Mulai hari ini, saya tidak ingin melihat ada satu orang pun di Alam Shah Group yang memandang rendah orang lain hanya karena warna seragamnya. Hari itu menjadi titik balik besar bagi Alam Shah Group. Fajar tidak memecat Nadine Pramesti. Ia justru mempertahankan Nadine namun dengan satu syarat. Nadine harus belajar turun ke bawah dan mendengarkan para stafnya. Kejadian itu meruntuhkan dinding keangkuhan di manajemen. Budaya perusahaan berubah total. Dari yang semula penuh tekanan dan hierarki yang kaku, menjadi lingkungan kerja yang saling menghormati dan penuh empati. Fajar Alamsyah membuktikan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang menuntut untuk dihormati karena jabatannya, melainkan mereka yang mampu merendahkan hatinya untuk merangkul semua orang. Sebuah pelajaran berharga untuk kita semua hari ini. Jangan pernah menilai isi buku hanya dari sampulnya, dan jangan pernah merendahkan siapapun yang sedang berjuang di bawah. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Fajar? Tulis pendapat bijak kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar makin banyak orang yang tersebar pesan kebaikannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.